Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarnya semua hari ini? Berkah dalam. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas sedikit tentang bagaimana relasi persahabatan antara Kristus dengan muridnya, antara Kristus dengan anak-anaknya. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa di hari-hari terakhir-akhir ini, dalam realita hidup yang mungkin semakin hari semakin tidak mudah, bahkan hingga sebuah penderitaan, seringkali murid-murid Kristus, anak-anaknya bertanya, apakah betul Allah ada di dalam hidupku? Apakah betul Kristus adalah sahabatku? Apakah betul Yesus mengasihi dan mencintaiku? Maka kita mau mendengarkan pula kesaksian dari sahabat milenial kita yang nanti akan menggambarkan bagaimana relasi persahabatan itu, bagaimana relasi yang begitu dekat antara Kristus dengan muridnya atau Kristus dengan anak-anaknya yang terkasih. Mari kita dengarkan sejenak kesaksian berikut ini. Hai guys, hari ini aku akan membagikan kehidupan aku bersama Kristus, perjalanan kehidupan aku bersama Kristus. Biasanya aku tuh orangnya suka membandingkan kehidupan aku dengan kehidupan orang lain yang jauh lebih baik. Jadi rumput tetangga jauh lebih hijau itu auto ada di kepala aku. Yang kedua, aku tuh juga orangnya suka menggurui dan serakah. Aku tuh suka menggurui Tuhan. Tuhan, seharusnya Tuhan tuh kasih aku yang kayak gini, bukan yang kayak gini gitu loh. Padahal Tuhan tuh udah kasih aku yang terbaik, tapi aku serakah ya. Aku sih monyet sih, jadi aku tuh orangnya serakah gitu loh. Terus yang ketiga, aku suka mengabaikan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada aku. Dan ini kejadian 6 bulan yang lalu, Oktober 2019, di saat aku dan geng aku memutuskan untuk holiday ke Korea. Itu Tuhan udah kasih tanda khusus ke aku. Khusus aku untuk tidak boleh pergi. Yang pertama, visa aku antara bisa diterima atau ditolak. Ternyata visa aku diterima. Yang kedua adalah tur si A mendadak membatalkan grup kami. Karena alasannya kuotanya tidak cukup. Dapat grup B. Grup B itu ada di tanggal keberangkatan yang sama dengan kami, tapi cuma bisa 4 seat, sedangkan kami berlima. Akhirnya kami cari tur C. Tur C itu berangkatnya juga di tanggal yang sama dengan tur yang si A. Pada saat kami akan melakukan pelunasan tur, tahu guys apa yang terjadi? Dan ini di luar logika saya sebagai manusia. Kartu kredit saya diblokir, padahal saya sudah bayar dan tidak ada kendala atau masalah. Dan orang bank pun mengatakan bahwa kartu kredit saya tidak ada masalah dan kenapa diblokir mereka pun tidak tahu. Oke. Maksa akunya? Ya maksa. Wong aku pengen banget ke Korea. Aku kan demen Korea gitu loh. Aku pengen foto-foto di spot-spot drama-drama Korea yang sudah aku catat. Aku pengen makan ramen dan segala macam. Oke, semua sudah beres akhirnya kan, kendala sudah lewat. Pikirnya kita apa? Oh, Tuhan memang berkehendak kita mau pergi jalan-jalan ke Korea. Kalian tahu guys, 2 hari sebelum keberangkatan aku ke Korea, adik aku telepon aku Senin subuh mengabarkan bahwa papa masuk rumah sakit. Aku pikir papa aku sakit biasa karena memang papa ada sakit Parkinson. Ternyata begitu aku sampai di rumah sakit, ternyata papa aku sakitnya bukan kayak biasa. Jadi dia dari pagi sampai malam itu sehat. Pas subuh itu dia mendadak sesak napas. Di rumah sakit itu sudah dibantu alat pacu jantungnya, tapi detaknya tetap di bawah 80. Saat itu aku cuma bisa pegang tangan papa aku dan aku bilang, papa, kalau memang papa mau jalan dan pulang ke rumah Tuhan Yesus, silakan, kami ikhlas. Tapi kalau papa masih mau bersama kami di sini, tolong detak jantung papanya dinaikin deh. Tahu apa yang dipilih papa aku? Papa pilih pulang ke rumah Tuhan Yesus. Saat itu, ya, walaupun kami menyerahkan pilihan kepada papa, tetap aja sedih. Sampai sekarang ini aja aku nangis, guys. Ya sudah, aku gak mau bersih, karena aku juga gak mau lihat papa aku jadi sedih jadinya di surga, ya kan? Terus setelah proses itu selesai, aku memilih untuk tidak ikut ke Korea. Nggak apa-apa, duit nggak dibalikin nggak apa-apa. Yang penting aku pilih papa aku saat itu, karena momen kebersamaan aku dengan papa aku itu nggak akan terjadi dan nggak akan bisa diulang, karena itu cuma ada sekali di dalam seumur hidup kita sebagai anak. Korea aku bisa kapan aja pergi. Setelah itu aku merenung, aku berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih
Karena di saat papa nggak ada, aku masih ada di Indonesia. Coba kalau aku ke Korea, aku pasti kehilangan momen. Dan aku pasti akan membawa perasaan bersalah itu seumur hidup aku. Yang kedua, aku berterima kasih apa? Ternyata Tuhan menjawab semua pertanyaan aku yang selama ini. Kenapa hidup aku harus begini, hidup aku harus begitu gitu loh. Ternyata pil pahit yang aku telan itu pilihan aku sendiri. Kan kelewatan selama ini aku nyalain Tuhan kalau aku lagi susah. Kalau aku lagi sedih, aku nyalain Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Ternyata itu tangan aku sendiri yang milih. Selama ini Tuhan tuh udah kasih kode 3 kali, tapi aku abaikan. Maksud Tuhan tuh sabar. Tapi aku ngeyel, serakah. Pengen seneng-seneng sendiri. Sama lah prosesnya kayak kalau anak kita lagi minta mainan sama kita pasti bilang sabar ya nak, tunggu mami papi beliin mainan yang lebih bagus. Nah itu sebenarnya sama, dasar akunya aja yang nggak ngerti. Bukan nggak ngerti sih, keras kepala ya. Sok pinter lah aku tuh gitu loh. Nah jadi selama pelajaran itu aku jadi tahu, oh ternyata aku yang salah selama ini. Maaf ya Tuhan ya. Untung aku masih dikasih kesempatan cepet-cepet tahu. Kalau enggak semakin tua aku kayak gitu terus, aku semakin numpuk dosanya, semakin banyak gitu kan ya. Untung cepet disadarin gitu loh. Setelah aku minta maaf, setelah aku belajar ikhlas, setelah aku belajar menyerahkan diri, setelah aku jadi ulet bulu tuh yang ditakutin orang tuh, bulunya kan gatel tuh kalau ulet bulu tuh. Terus aku ke pompong, ninggalin pompongnya aku itu loh. Aku jadi kupu-kupu. Menurut aku jadi kupu-kupu, ya kan? Aku jadi kupu-kupu yang indah. Air mata aku yang berember-ember itu, ya, kesulitan aku yang kemarin-kemarin, kekhawatiran aku karena kerugian finansial itu, yang secara logika aku nggak akan mampu bayar di tanggal tagihan, di tanggal saat aku mau bayar. Itu Tuhan kasih lebih dari cukup. Segala pintu dibukakan. Aku jauh lebih damai dengan diri sendiri, lebih bahagia, lebih ikhlas, lebih legowo. Dari situlah sakit, tapi kita jadi kupu-kupu yang indah. Selalu ajak Tuhan bicara guys, dalam kondisi kamu apapun. Berdoa sama Tuhan atau ngobrol sama Tuhan, jangan di saat kamu butuh aja. Ya, Tuhan juga bisa kok diajak bercanda. Coba deh sekali-sekali Tuhan dibercandain atau diajak prank. Aku lagi masak pun aku pasti ngobrol sama Tuhan. Tuhan mau cicip nggak? Pasti Tuhan kesel banget ya kalau aku kayak gitu ya kan. Tapi dia baik. Tuhan sangat baik, sangat sayang. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kamu mau sembunyi di bawah kolong pun dia tahu. Cuma dia pura-pura nggak tahu aja. Jadi kasih kamu seneng gitu loh. Jadi kayak ciluk bak. Kita kan kayak bayi sebenarnya. Oke guys, itu aja sharing dari saya. Semoga kita saling dikuatkan. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Karena memang saya seperti ini gayanya. Ngomongnya juga kayak gini gitu ya. Oke, bye-bye guys. Happy selalu ya, sehat selalu. Baik, kita telah mendengarkan kesaksian sederhana yang cukup menarik, yang sangat hidup, bahkan begitu menggambarkan realita kehidupan sehari-hari dari seorang milenial yang bernama Friska. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dari kesaksian ini kita bisa menyadari dan mengetahui bahwa sebenarnya Allah itu tidak jauh dari hidup kita. Amin. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sebenarnya Ia tidak pernah berhenti bekerja dan berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Dan sebagaimana layaknya sebuah relasi persahabatan,
Di dalam relasi antara seorang sahabat dengan sahabatnya yang lain, pasti selalu dipenuhi dengan suka duka. Amin. Selalu dipenuhi dengan dinamika hubungan yang senantiasa begitu dinamis, begitu hidup dan menarik. Bahkan kadang-kadang bisa juga begitu kompleks, sampai seringkali belum tentu antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya ini bisa menerima dan memahami begitu saja. Namun jika ada kasih di dalamnya, maka akan ada pengertian, ada pemahaman, dan akan ada saling melengkapi dan menyempurnakan. Demikian juga dengan relasi persahabatan antara Kristus dengan murid-muridnya atau anak-anaknya. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 17, di mana Kristus sebenarnya begitu dekat dengan murid-muridnya. Selain Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita semua adalah ranting-rantingnya, dan kita senantiasa jika tinggal di dalam pokok anggur yang benar ini, maka kita akan berbuah. Demikian pula Yesus terus mengutus kita agar bisa menghasilkan buah yang melimpah, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama di sekitar kita. Dan yang menarik, di ayat yang ke-13 ia menulis begini: tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu dilanjutkan ayat ke-14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan inilah yang telah dialami oleh saudari milenial kita tadi, yaitu Friska, di mana justru di dalam pengalaman konkret pribadinya, di dalam pengalaman sederhananya, bahkan juga mungkin di dalam pengalamannya yang terkadang membawa kekesalan, membawa kekecewaan, hingga mungkin membawa kesedihan dan kemarahan. Kristus tetap berkarya melalui itu semua. Dan dengan hikmatnya, Kristus memberikan pengertian-pengertian dan pemahaman-pemahaman baru layaknya seorang sahabat yang begitu mengasihi sahabatnya, dan akhirnya memberikan kasih serta pengertian yang mendalam itu sampai sahabatnya tersebut boleh mengalami pula kasih itu dan memahami betapa sahabatnya setia dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan sekalipun di dalam penderitaan, di balik sebuah penderitaan, justru di sana ada rahmat yang besar. Justru di sana ada berkat yang melimpah, di mana rahmat dan karunia Kristus bersama Roh Kudusnya ini mampu mengubah dan mentransformasi pribadi, murid-muridnya, dan sahabat-sahabatnya. Maka sesungguhnya persahabatan dengan Kristus itu sangat indah, sangat menarik, dan sangat asik. Sebagaimana tadi Friska ceritakan, bahkan seringkali ia berdialog dengan sang sahabat tersebut, yaitu Kristus sendiri. Baik itu dikala ia masak, baik itu dikala ia hendak membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan dalam hidupnya. Dan seringkali sebenarnya Tuhan selalu hadir, baik itu dengan tanda-tanda yang sederhana, baik itu melalui pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita, maupun melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Dan jauh di dalam batin kita, sebenarnya kita bisa mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan
tentang apa yang harus kita lakukan atau pilihan apa yang harus kita putuskan di dalam hidup kita. Maka mari sahabat milenial dan juga seluruh Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mari kita datang semakin dekat pada Tuhan. Kita bangun relasi pribadi yang mendalam dan kita menjadi sahabatnya. Karena sebagai sahabat, Kristus akan menyatakan serta memberitahukan apapun yang Ia kehendaki bagi hidup kita. Amin. Sehingga dengan relasi persahabatan dengan Kristus ini, kita boleh menggenapi setiap firman-Nya yang tertulis mulai di ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ketika relasi persahabatan kita bertumbuh dengan Kristus, Yesus menjadi pokok anggur dan kita ranting-rantingnya yang melekat pada pokok anggur ini, maka kita akan menghasilkan buah yang melimpah, yaitu buah bagi diri kita sendiri, mengalami transformasi, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta mengalami pemahaman-pemahaman yang semakin mendalam akan Allah dan juga rencananya, kehendaknya dalam hidup kita. Sehingga akhirnya itu menggerakkan kita juga untuk boleh berbuah, mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kita. Amin. Jadikan Kristus Yesus sebagai sahabatmu dan terus bina relasi yang mendalam, tumbuh kembangkan persahabatan itu, dan kita akan menikmati kehadirannya, buahnya yang melimpah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.